pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Di tengah pandemi saat ini, kita harus ekstra menjaga kesehatan kita dengan cara menerapkan 3M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua yaitu mencuci tangan, dan M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah anak-anak, sebelum belajar kalian harus membiasakan berdoa terlebih dahulu ya, karena dengan berdoa itu merupakan ucapan rasa syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan dan juga ilmu pengetahuan sehingga kita masih bisa belajar hingga saat ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu mendefinisikan sumber energi, menyebutkan macam-macam sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, membuat laporan hasil pengamatan berkaitan dengan cara kerja listrik menggunakan saklar, melengkapi peta pikiran berdasarkan informasi yang diperoleh, menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan, mendefinisikan wawancara, mengidentifikasi manfaat lingkungan, dan membuat laporan hasil wawancara mengenai manfaat lingkungan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tulis. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi, lingkungan, dan juga tentang wawancara. Nah, yang pertama yaitu sumber energi. Apakah anak-anak tahu apa itu sumber energi? Iya, jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, anak-anak, sumber energi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sumber energi air dan juga sumber energi listrik. Kalian tahu tidak bahwa negara kita Indonesia itu memiliki pasokan air yang cukup banyak karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa di antaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Ya, benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, yang dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin air yang deras yang dapat memutar turbin dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga air. Untuk menggerakkan kincir pada turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian, listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau semua rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya.
Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya yang panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini, listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Nah, namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Anak-anak, air dan listrik itu banyak terdapat di lingkungan. Anak-anak tahu tidak apa itu lingkungan? Iya, jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi lingkungan. Ada yang tahu fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia itu apa? Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makanan. Yang kedua sebagai tempat bekerja dan berkarya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat tinggal. Salah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya fungsi lingkungan untuk makhluk hidup. Siapa sih yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan? Ya, tentu saja itu adalah tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga dan merawat ataupun merusak lingkungan. Jika masyarakat telah mempunyai kesadaran untuk saling menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat dan nyaman untuk ditempati. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat menyebutkan manfaat dari lingkungan melalui kegiatan wawancara. Kalian tahu tidak apa itu wawancara? Iya, wawancara itu adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, anak-anak, di dalam wawancara itu terdapat narasumber dan juga pewawancara. Nah, narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara itu adalah orang yang menggali informasi. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini di tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Ibu